Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Hari ini kita lanjut ya ke praktikum materi berikutnya, yaitu terkait penyakit gagal jantung. Jadi hari ini nanti kita akan belajar ya, menyelesaikan studi kasus penyakit gagal jantung. Sama dengan praktikum sebelumnya, ya. Jadi praktikum kita berjalan dengan diskusi kelompok, lalu kita akan melanjutkan ke diskusi kelas. Ya, nanti sebelum diskusi kelas kita akan adakan pretest ya. Jadi di sesi pertama nanti teman-teman akan mendapat kasus ya. Setelah itu lanjut diskusi kelompok. Laporan sementara hasil diskusi kelompok silahkan diupload di Google Classroom di menu tugas. Kemudian pada sesi kedua kita pretest terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan diskusi kelas. Ya. Hasil diskusi kelas ya tolong diupload di GC ya. Dan laporan resmi per kelompok juga diupload di GC di menu tugas. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah terkait obat pada kasus penyakit gagal jantung dan diharapkan mahasiswa mampu memberikan rekomendasi terapi, pemantauan terapi, serta informasi dan edukasi yang tepat pada kasus penyakit gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu keadaan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi metabolik tubuh. Gejala gagal jantung antara lain nafas pendek yang tipikal saat istirahat atau saat melakukan aktivitas, dapat disertai atau tidak kelelahan, ya. Tanda retensi cairan, yaitu kongesti paru atau edema pergelangan kaki. Adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi jantung saat istirahat. Nah, adapun tujuan terapi pada gagal jantung ini adalah untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas, yaitu meminimalisir gejala, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka rawat inap, memperlambat keparahan penyakit. Berdasarkan gejala dan tanda, dapat kita tentukan klasifikasi gagal ginjal dari pasien. Kemudian dapat kita tentukan tata laksana terapi yang tepat untuk pasien. Klasifikasi pada penyakit gagal jantung berdasarkan kelainan struktural jantung dibedakan menjadi stadium A, B, C, dan D. Stadium A yaitu pasien yang memiliki resiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional jantung dan tidak terdapat tanda ataupun gejala. Stadium B, ya, jika pada pasien telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, di sini juga tidak terdapat tanda ataupun gejala. Stadium C, gagal jantung yang simptomatik dan berhubungan dengan penyakit struktural jantung. Stadium D, penyakit jantung struktural lanjut, serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis yang maksimal. Kemudian klasifikasi gagal jantung berdasarkan kapasitas fungsional atau NIHA. Dibedakan ada 4 kelas. Kelas 1, jika tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik. Aktivitas sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak nafas. Kelas D, jika terdapat batasan aktivitas ringan, tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak nafas. Kelas 3, terdapat batasan aktivitas yang bermakna, tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi, atau sesak. Kelas 4, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa keluhan, terdapat gejala saat istirahat, dan keluhan meningkat saat melakukan aktivitas. Terapi pada pasien gagal jantung dapat dibedakan menjadi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi yang sering digunakan pada penyakit gagal jantung yaitu obat golongan ACE inhibitor, golongan ARB, golongan antagonis aldosteron,
golongan beta blocker, digoxin, hydralazine, dan ISDN. Terapi non-farmakologi ya, antara lain yang bisa dilakukan adalah dengan ketaatan pasien dalam menggunakan obat, mengkonsumsi obat, latihan fisik, dan pemantauan berat badan. Dapat dilihat di sini, ini adalah gambaran tata laksana terapi pada pasien gagal jantung kronis. Dapat juga dilihat di panduan Perki tahun 2015. Yang disarankan di sini adalah penggunaan diuretik ya untuk gejala atau tanda kongesti, dan pemberian ACE inhibitor, dan juga pemberian beta blocker. Setelah pemberian 3 obat tersebut, di follow up lagi, masuk klasifikasi gagal jantung apa, ya? Apakah masih di antara kelas 2, 3, atau 4? Jika masih di antara klasifikasi 2 sampai 4, berarti sarannya adalah menambahkan MR antagonis ya, berdasar algoritma ini. Kemudian dipantau lagi ya, di cross check lagi apakah pasien masih masuk klasifikasi gagal jantung kelas 2, 3, atau 4. Jika ya, dilihat LVEF-nya di bawah 3,5% tidak. Ya. Jika di bawah 3,5%, berarti pilihannya adalah cek lagi irama sinus dan HR-nya apakah di atas 70 kali per menit. Jika ya, berarti tambahkan ivabradin. Ya. Terus lagi ya, di follow up lagi, apakah masih masuk golongan 2 sampai 4 ya, dan di cross check LVEF-nya di bawah 3,5 atau tidak. Jika ya, cross check ya, cek lagi durasi HRS-nya di atas 120 atau tidak. Jika ya, pertimbangkan CRTP atau CRTD. Cross check lagi apakah masih masuk kelas 2 sampai 4. Jika ya, pertimbangkan pemberian digoxin dan atau hydralazine ISDN. Ini adalah kasus yang akan kita pelajari kali ini ya, pada pasien Bapak UH usianya 60 tahun, berat badannya 70 kg. Beliau menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Bapak UH mengeluh merasakan nyeri pada dada kiri karena berolahraga dan rasa nyeri tidak berkurang saat istirahat. Jika malam hari, Bapak UH tidak bisa tidur karena sesak nafas. Sesak nafas tersebut berkurang jika Bapak UH tidur dengan menggunakan 4 bantal yang ditumpuk. Ya. 1 hari yang lalu pasien merasakan sulit berjalan karena kedua kakinya bengkak. Bapak UH ini memiliki riwayat pengobatan menggunakan Kasipril 1 kali 25 mg. Hasil pemeriksaan fisik Bapak UH, tekanan darahnya 160/100 mm Hg, nadi 50 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit. Suhu tubuh Bapak UH 36,5 derajat Celcius. Pada Bapak UH di sini menunjukkan adanya left hipertrofi ventrikular ya, dan hasil pemeriksaan X-ray-nya menunjukkan adanya efusi pleura. Hasil pemeriksaan laboratorium pada Bapak UH, Na-nya 135, kaliumnya 5, kloridnya 95, HbA1c-nya 7%, trigliseridnya 215 mg per dl, HDL-nya 40 mg per dl, LDL-nya 170 mg per dl, sedangkan total kolesterolnya 250 mg per dl. Bapak UH didiagnosis gagal jantung grade 3 berdasarkan klasifikasi dia dan juga mengalami hiperlipidemia. Jadi tugas teman-teman di sini yaitu melakukan evaluasi terhadap pengobatan yang diterima oleh Bapak UH dengan menggunakan metode penyelesaian kasus SWAP. Tuliskan hasil diskusi kelompok teman-teman pada lembar kerja praktikum ya, sesuai template yang sudah disediakan. Tuliskan problem mediknya apa, terapi saat ini yang digunakan Bapak UH apa, subjektif dan objektif pada kasus ini apa, lakukan asesmen, dan berikan rekomendasi terapi yang terbaik untuk Bapak UH. Jangan lupa cantumkan juga referensi yang teman-teman pakai ya. Tuliskan rencana pemantauan terapi berdasarkan obat-obat
yang disarankan oleh teman-teman. Ya, tuliskan di kolom nama obat, kemudian tuliskan kondisi klinik, tanda vital, dan parameter lab yang harus dipantau pada terapi Bapak UH ini. Dan tuliskan juga rencana konseling edukasi untuk Bapak UH. Ya, dituliskan semua di lembar praktikum dan tuliskan kesimpulan dari diskusi kelompok teman-teman. Semangat mengerjakan teman-teman dan sampai jumpa di diskusi kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.